Sambil ngopi lu Pak ya? Memang buat cerita agama itu harus ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ketua. Aduh. Ada kursi satu kursi. Ini kursi. Oke, sini Jo. Coba. Teng geser. Nah, ini baru asik ini, ada kopi. Alhamdulillah. Kurang DP cookies. Ini Kurang. minus DP cookies ini. Ya Pak Ketua, Oke. lanjut lagi. Yang lanjut. tadi ini ada kejadian. Nah, Jadi ini pernikahan ini sudah dilaksanakan. Yang menikahkan ayah kandungnya. Tapi sebenarnya yang terjadi harusnya yang menikahkan itu adalah wali hakim karena anaknya ini di luar lahir di luar pernikahan kayak yang tadi harusnya nasab dari ibunya. Nah, toh karena sudah terjadi dan waktu itu karena dia sudah pindah kota jadi tidak ada yang mengingatkan tentang hal itu. Kemudian sang anak ini dia ngaji, dia nimba ilmu kayaknya sudah sadar. Tapi kejadian itu tuh sudah berlanjut atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Nah itu gimana? Dan mungkin dia tahu proses. Dia tahu apakah dia harus kawin lagi? Dia di dunia itu, bagaimana prosesnya dia tahu. Dia tahu hukumnya ternyata. Bahwa dia itu lahir dari pernikahan yang tidak sah atau di luar nikah misalnya. Dan ternyata setelah dia teliti perkawinannya itu yang seharusnya wali hakim malah ayah biologisnya. Ayah kandungnya yang menikah. Bagaimana status setelah dia tahu ternyata pada situ usianya sudah 40 tahun. Baik. Bahkan bukan 40 tahun. Saat ini dia tahu pada usia 70 tahun, maka akad itu harus diperbaharui. Ya, akad itu diperbaharui. Dengan orang yang sama atau orang yang beda? Beda. Harus sudah wali hakim. Harus sudah wali hakim. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa selama ini kita salah, istighfar, minta ampun, kita perbaharui akad bahwa selama ini jangan berarti kita sudah tahu terus kita diam. Berarti kita membenarkan peristiwa hukum lalu itu yang salah dan kita diam saja. Maka iktibar kebaikan itu ketika kita dapat suatu perbuatan kita keliru, maka yang terbaik bagi orang beriman istighfar, minta ampun kepada Allah, perbaharui perkawin. Meskipun kita di usia 70 tahun, bisa saja sejak kita melakukan itu Allah buka jalan-jalan kebaikan, ya. Allah buka jalan kebaikan karena selama ini mungkin ya itu di luar kemampuan kita karena ketidaktahuan kita itu. Wali hakim itu di pengadilan atau ada? Wali hakim itu oleh surat Menteri Agama selupa tahunnya itu. Sultan yang dimaksud dalam aturan itu ada KUA. Jadi Menteri Agama, Sultan itu Menteri Agama. Jadi Menteri Agama mewakilkan kepada seluruh KUA yang ada di dan mereka yang punya hak. Nah sekarang orang ini sedikit-sedikit wali hakim Pak Imam. Apa ya ini? Pak Imam besok-besok bisa. Pak Imam. Iya. Sekarang para Pak Imam harusnya sudah mulai hati-hati ketika menikahkan orang, maka teliti dulu nasab dari perempuan ini dari mana asal usulnya. Dan ketika ada indikasi seperti itu, jangan jangan gegabah untuk cepat-cepat menikahkan. Tapi kita harus lebih baik bersusah-susah dalam rangka suatu sahnya perkawinan. Susah-susah ini karena administrasi, mungkin karena kita harus bolak-balik urus ini, itu kan memang agak susah. Tapi di situ pahalanya, karena nikah ini ibadah. Kita dalam rangka melakukan ibadah bersusah-susah, itu Allah catat semua itu. Apa yang kita lakukan dalam rangka kebaikan ibadah itu pasti Allah tidak menutup mata dengan itu. Ini agak sensitif ini Pak Ketua. Ada enggak sanksi pidana orang yang menikahkan orang lain? Misalnya dia menikahkan si A, tapi sebenarnya dia tidak berhak untuk menikahkan. Katakanlah tadi contohnya, Pak Imam yang bertindak sebagai wali hakim ataupun siapapun itu jadi wali hakim,
tapi secara aturan sebenarnya tidak berhak untuk menikahkan orang. Nah, yang seperti ini kira-kira ada ndak sanksi pidana secara aturan kenegaraan kita? Sebelum ke pidana mungkin ada tahapan-tahapan penyelesaian di pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama itu ada satu nomenklatur penyelesaian perkara bidang perkawinan, itu adalah pembatalan nikah. Siapapun di keluarga itu yang tahu bahwa yang seharusnya ini menjadi wali terhadap perempuan, tapi malah orang lain, dia yang harus mengajukan pembatalan ke pengadilan. Bahwa dengan adanya indikasi tidak terpenuhinya rukun itu, atau akan adanya malpraktik syariat, maka ajukan ke pengadilan, nanti pengadilan mengeluarkan penetapan untuk pembatalan nikah. Siapa saja yang punya kewenangan? Pertama itu keluarga dekat, orang yang lebih tahu kan keluarga. Kemudian yang kedua, boleh juga KUA. KUA tahu, wah ini ada kesalahan administrasi dan kesalahan rukun misalnya. Bagus ini malpraktek syariah itu. Baru pernah dengar kan? Jadi selama itu orang tahu malpraktek itu dokter. Obrolan makin seru. Ternyata ada malpraktek syariah juga. Iya. Jadi syariat itu sudah ditetapkan. Al-Quran itu sebagai rujukan utama, kemudian di hadis, kemudian para ahli fikih, pendapat-pendapat ahli hukum Islam, itulah yang menjadi rujukan utama para hakim di pengadilan. Jadi selain dari hukum-hukum positif yang undang-undang, kemudian peraturan, maka kajian utama dari atau basic daripada hukum Islam di penerapan hukum Islam di pengadilan itu sumbernya Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan selanjutnya para ahli fikih. Nah, kalau hal-hal seperti itu memang mungkin agak jarang ya orang mengajukan pembatalan nikah, karena tapi memang harus diketahui bahwa ada ranah yang bisa dimanfaatkan di pengadilan agama jika terjadi kesalahan dalam rukun nikah. Makanya soalnya itu kalau dibiarkan, efeknya adalah perkawinan itu dianggap tidak sah. Kalau perkawinan tidak sah, bisa berimbas pada waris. Karena antara ayah dengan anak tidak ada hak saling mewarisi kalau dia itu bukan anak atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Islam menyatakan bahwa anak itu bukan anaknya, sehingga dia tidak dapat hak waris. Sekarang memang muncul lagi, itu kan kita ke anak, misalnya, dan itu anak satu-satunya, ya, anak satu-satunya. Kemudian hartanya banyak, dia sudah buat wasiat, bahkan masih masa hidup, dia sudah sampaikan ke warga di situ bahwa ini harta semua tapi anak. Padahal orang di situ tahu bahwa anak itu anak dari perkawinan yang tidak sah. Maka proses saling mewarisi itu tidak sah. Kalau begitu kira-kira ada mekanisme enggak supaya misalnya IDP anak ini mendapatkan, meskipun bukan melalui mekanisme waris, tapi dia mendapatkan juga bagian, apakah ada mekanisme lain seperti hibah atau apa itu? Mungkin dalam Islam, Al-Quran itu jelas, fikih juga jelas bahwa seseorang itu terputus hak waris ketika pertama dia terbukti sebagai dalang pembunuhan, kematian orang tuanya, pembunuh. Kedua, ketika almarhum masih hidup dia murtad, terputus hak waris, ya. Dia murtad, kemudian hak-hak dia sebagai ahli waris itu terputus, tidak dapat warisan. Ketika dia ini pembaruan hukum Islam terbaru, bahwa terhadap yang murtad pengadilan bisa mengakomodir, mendapatkan haknya, tapi bukan melalui haknya sebagai ahli waris.
ada satu nomenklatur namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah, nanti berapa persentase besar dan haknya itu ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan. Jadi selama, misalnya gini, saya kasih ilustrasi. Ada anak muslim, setelah dia menikah, dia pindah, tidak mau bergabung dengan orang tuanya. Orang tua sakit-sakit di rumah sendirian, tidak ada yang urus. Anak yang tua yang murtad, dia 24 jam bersama orang tuanya. 24 jam bersama orang tuanya, meskipun dia sudah murtad. Tapi berbakti kepada orang tua, ini merupakan kewajiban anak juga. Dan itu menjadi celah untuk dia mendapat hak, meskipun dia sudah murtad. Karena ketawaduan, kesungguhan, kemudian kepatuhan dalam melayani orang tuanya, berbakti kepada orang. Sementara anak Islam itu nggak pernah buat telepon DP papa. Tidak mengurus. Waalaikumsalam. Pak Imam, orang satu jam baca cerita. Terlambat ini, masya Allah. Mari. Oh, lanjut. Mari. Ambil kursi. Kursi satu, kursi. Sana, sudah apa, Pak? Mari. Allah Akbar. Masya Allah, barakallah. Bocor. Anak baru ikut nimbrung ini, ketua. Masya Allah. Ada urus apa ini? Rupa ada urus sesuatu masa depan nih. Ya, itu urus umat. Nah, ini kan sore-sore begini, ngopi-ngopi santai kan, apalagi ini weekend begini hari Ahad. Jadi bicara-bicara santai apa ini, ketua? Oke. Mulai dari mana ini? Jadi ini kan nimbrung ini jadi. tetap masih dalam tema ngopi. Jadi ngopi, ngobrol Perkara Islam, pokoknya apa saja tuh mau cerita di sini. dalam kaitan Islam, orang masuk semua. Oke. Apa-apa itu persoalan tentang umat, tentang apa yang terjadi di masyarakat. Ya. Orang kemukakan, mungkin ada masyarakat yang mungkin belum tahu, belum paham mengerti. Mungkin tanya-tanya, masyarakat kan mau tanya apa siapa ini. Nah, Ya. insya Allah mungkin dengan orang bincang-bincang Oh, begini, iya. Ketua, insya Allah bisa mungkin ada di Facebook mungkin orang-orang Jaton ini Oke, kan. ya. Ih, apa ini ada cerita-cerita apa ini? Ya, mungkin di situ orang bisa Nanti yang lewat bertanya bisa tulis di komen. Oh, sip, mantap. Ya. mungkin ada Insya Allah akan dijawab Nah, pertanyaan tentang pembahasan kita Oh, sore ini. iya. Jangan Ini bertanya kan lain. akan muncul ini. Jadi mungkin dari mulai apa ini? Oke. Apa yang sudah dibahas ini? Ini Sesuai tentang wali tema. nikah tadi. Sesuai tema tadi Tom cerita nikah apa? Tadi Tentang pernikahan wali. Oh, sudah sahkah pernikahan kita? Jadi judulnya dari situ. Sudah sah. Nah, Jadi antum kalau mau kasih nikah orang atau mau menikah, Oh, gitu ya. harus lihat dia punya syarat-syarat. Syarat-syarat. Nah, jadi jangan sampai pernikahan atau antum kasih nikah orang lain tidak sah. oh ya. Tanggung dosa dunia akhirat. Iya, betul. Memang kalau mungkin secara orang nikah secara sah, maksudnya dalam arti orang dang ikut dia punya jalur. Soal kalau mau nikah itu orang mungkin datang ke dibilang Pak Lurah dulu mungkin kan, itu mungkin sah-sah saja. Nanti itu mungkin akan diarahkan DP aturan yang betul. Tapi kan kadang-kala orang ini Pak Ketua kayak mau cari gampang begitu. Kayak mau cari gampang. Kalau ikut tadi mungkin secara dia punya aturan, mungkin dia Pak Lurah, mungkin diarahkan ke bawah, itu mungkin aman-aman saja. Tapi kadang-kala orang nak mau ribet. Kadang-kala mungkin juga dia melihat ini mau lama-lama apalagi ini lebih baik langsung jadi Pak Imam jo. Itu biasa kalau menikahnya tidak dipestakan secara besar. Kadang-kadang begitu, iya. Di masyarakat kebanyakan kakek tahu sama nikah. Iya. Di kampung. Kayaknya sudah anak. Nah itu itu mungkin yang seorang harus kasih tahu apakah dia punya nikah itu kayak tadi sah betul nggak dia punya pernikahan itu apa ataukah memang sudah sah tapi di masyarakat oke itu sudah sah mungkin secara jadi bagaimana itu Pak? Sebenarnya begini, orang Islam itu yang tidak ada kata atau pilihan untuk ada pilihan tidak atau memilih tidak mau taat syariat. Itu yang tidak ada dalam kamus orang beriman atau orang Islam. Hakul yakin setelah dia menyadari dia itu sudah mukallaf, sudah dewasa,
maka hukum itu akan jatuh dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kalau orang beriman ya. Woi, mantap ini. Kalau di luar begini, sama auto mas. Ini seram di masjid ini, jadi agak heboh. Oke. Yang kedua, orang itu tahu harus ini sering disampaikan bahwa berwudu itu hukumnya sunnah. Ya, berwudu itu hukumnya sunnah. Tapi ketika mengerjakan sholat itu syaratnya harus berwudu, maka wudu itu jadi wajib. Meskipun statusnya sunnah, tapi Allah syaratkan bahwa sholatmu tidak sah kalau tidak wudu. Tidak wudu. Maka berwudu pada saat itu menjadi wajib. Orang sekarang juga begitu. Orang mengatakan bahwa itu kan administrasi, menikah itu harus urus apa N1, N2, bola balik, kirim foto, itu administrasi. Kalau ente tahu itu apa administrasi itu akan berakibat hukum bahwa pernikahanmu akan tercatat dan itu resmi, maka yang administrasi itu harus menjadi wajib juga. Kadang-kadang orang begitu, sudah Jo, nanti baru buat isbat di pengadilan, kawin Jo saja di Pak Imam. Hati-hati. Sekarang ini untuk pengesahan pernikahan di pengadilan itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Banyak perkara yang masuk di pengadilan itu ditolak. Ditolak juga. Ditolak. Jadi tidak mesti harus perkara itu diajukan kemudian kita terima. Karena memang ada unsur dalam pernikahan itu tidak terpenuhi. Fungsinya administrasi itu untuk mengkualifikasi mana saja orang yang punya hak didudukan sebagai wali, apakah antara mempelai laki-laki dan perempuan ini memang orang yang tidak dilarang dalam agama untuk menikah. Itu fungsi administrasi, diteliti, ditelusuri nasabnya. Orang bilang sekarang kalau mau kawin cari DP bibit, bobot dan bebet. Boleh itu jadi pertimbangan, asalkan dalam rangka syariat, penegakan syariat. Kalau dalam rangka mencari kepuasan dunia, ya sudah, dunia yang tong dapat. Ya, betul. Bahkan bisa saja dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Itu orangnya sudah jatuh timba tangga pula. Jadi momen Tomba cerita model begini, secara tidak langsung pengurus masjid juga berkontribusi dalam rangka pencerahan kepada umat bahwa ada loh ternyata sisi wajib atau sisi yang boleh orang mesti tinggal dalam rangka beribadah. Menikah itu kan ibadah. Tapi kalau orang berpijak dari sesuatu yang salah, bagaimana tuh mau berwudu sedangkan air mustamal saja dilarang? Apalagi ini tuh berwudu dengan air yang sudah campur air kencing. Ya. Memulai sesuatu yang salah itu ibarat kita berwudu dengan air kencing kemudian kita sholat. Itu berarti gimana kita punya ibadah yang kedepannya itu kan sudah salah semua itu. Kita harus diperbaiki kalau ada perkara yang tidak sah. Ya, kira-kira Pak Ketua kalau orang yang ditolak dia punya permohonan isbat nikah di pengadilan, berarti ada ndak langkah-langkah? Oh baik. Jadi kalau itu misalnya ditolak karena tidak terpenuhinya rukun, itu kan berarti pernikahan itu dari celah manapun pengadilan tidak bisa mengabulkan karena rukun. Salah satu rukun tidak terpenuhi, pernikahan dahulu itu berapa puluh tahun lalu itu dianggap tidak sah. Maka jalan satu-satunya setelah kita sampaikan bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam rukun nikah itu tidak terpenuhi, maka tajrid, diperbarui dia punya akad. Ke KUA lagi. KUA. Nah, harus ke KUA. Dan itu harus dijelaskan secara jujur. Masalahnya orang sekarang mau jujur kan Anda? Itu tuh bahwa kita ini dari mana, kita apa sebenarnya. Toh mau jujur kan ya? Kita sekarang ini lebih senang
memelihara popularitas kita, nama baik, Menjaga image status gitu. status Kita sosial loh. jaga ini, Allah. Tapi kita di saat yang sama kita injak syariat. Iya. Sisi yang mana sebenarnya orang mau pikirkan? Dihormati di dunia tapi Allah menutup mata melihat kita karena kita memang secara sengaja melanggar syariat, ataukah memang kita secara gentle menyatakan itu bukan kita pe anak. Meskipun orang banyak tahu ini kita pe anak, tapi karena saya akui anak ini lahir sebelum terjadinya akad, maka walinya adalah wali hakim. Harus gentle, itu baru memang betul-betul kita harus memulai dari kesadaran diri kita. Kalau soalnya Anda, kalau Anda begitu, ini yang saya bilang tadi itu, kita sedang merancang struktur zina. Orang tua coba zina, DP anak hasil zina, pernikahan tidak sah, kasih kawin juga zina, dan begitu seterusnya. Modernisasi begitu dekat orang melakukan maksiat, sementara orang berbuat kebaikan itu sangat sulit menjadi viral gitu. Orang, saya terenyuh dengan hadis Nabi bahwa salah satu tanda akhir zaman itu kan munculnya Dajjal. Dajjal itu senjatanya cuma satu yang paling ampuh meruntuhkan keyakinan umat Islam, itu adalah fitnah. Tandanya fitnah itu maksiat merajalela, dan itu sudah di depan mata. Orang baku cium jadi viral, baku polo jadi viral. Zaman sekarang. Ini itu menjadi pintu untuk maksiat, pintu terjadinya kita berusaha, tidak ada upaya untuk berusaha menutup pintu itu. Sementara kekuatan untuk mendorong orang untuk bermaksiat itu masif. Segala penjuru itu seakan-akan ini melegalkan. Orang makan babi itu mana berdosa karena makan babi haram gitu. Minum karena boleh sembahyang karena suka minum. Tapi ketika orang berzina, orang yang ada sekeras itu orang mau tegur bahwa boleh nggak begitu, nanti mau berzina. Yang ada orang yang Pak, mungkin untuk zaman sekarang Pak, itu memang seperti itu keadaan. Tapi kalau dengar juga orang punya orang-orang tua dulu di sini, di kampung Jawa itu, masalah zina itu memang ada teguran keras terutama daripada pemerintah, mungkin toko-toko di sini zaman dulu. Saya gitu juga cuma mendengar itu. Tapi memang ditarik kemari, memang itu sudah jadi sudah tidak tabu lagi kayak hal-hal seperti ini. Itu juga harus kita, maksudnya bagaimana ya, kita mau kembalikan hal-hal positif di kampung dulu itu seperti itu, katanya seperti itu. Ada satu, ini kesan saya ketika bertugas di tempat-tempat. Saya dari Jayapura, kemudian dari Sulawesi Tengah, kemudian ke Jayapura, kemudian ke Tahuna, kemudian ke sini. Itu ada satu tempat, saya akui masyarakatnya itu bersatu. Dia kepala desa sekaligus imam. Jadi dia mendeklarasikan masyarakat yang tidak Jumatan 4 kali itu tidak diberikan tempat untuk dimakamkan di kampung itu. Kemudian kalau dia meninggal, mulai dari saat dia meninggal sampai pengurusan jenazah tahlilan berikutnya, imam pengurus masjidnya ada pergi. Itu sanksi sosial. Jadi dia bertindak sebagai kepala desa. Orang urus-urus, minta surat izin, surat keterangan, itu mana mesti rajin sembahyang. Masya Allah. Karena dia lihat begini, tapi jamaah. Iya. Ketika ngana dari mana, tidak pernah dapat lihat, tidak ada surat keterangan. Dan saya akui itu, masyarakat itu kompak. Ketaatan kepada pimpinan itu karena Allah, dan itu membuat barokah di kampung itu. Nah, sesemangat dengan itu, mungkin orang boleh memulai dari tingkat manajemen masjid. Ini